Ahmad Ali meluruskan ramainya pemberitaan yang mengutip pernyataannya bahwa Gibran Rakabuming itu siap menjadi lawan politik Prabowo pada Pilpres 2029. Ahmad Ali mengaku dalam podcast dengan Gaspol Kompas.com itu dia secara konsisten membahas hubungan baik antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional yang saat ini tercermin dalam duet Prabowo Gibran Rakabuming Raka. Berbagai judul pemberitaan media yang beredar itu menurutnya berpotensi menimbulkan makna berbeda dari isi pembahasan sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang di waktu itu yang dibahas di Kompas di Kompas.com, Gaspol Kompas.com. Nah, ini saya membacanya ini di Kompas.com ya. Judulnya pada waktu itu adalah PSI di Gaspol hari ini _2 Gibran bisa jadi kompetitor kuat di 2029. Ini tayang di kompas.com tanggal 22 Januari 2026. Ini pukul 19.10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi hari apa ini? Hari Jumat ya kalau bukan hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya. Berarti ini lengkap saya baca beritanya seperti ini ya. Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia dalam kurung PSI Ahmad Ali menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi kompetitor kuat di kontestasi pemilihan Presiden 2029. Gibran, ini dalam kurung ya, bisa menjadi kompetitor yang cukup kuat menurut saya. Itu kata Ahmad Ali dalam podcast Gaspol yang tayang malam ini, maksudnya Kamis 22 Januari 2026. Kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran. Menurut Ahmad Ali, Gibran memiliki modal politik yang tidak dimiliki banyak tokoh seusianya. Apalagi pada tahun 2029 nanti Gibran baru berusia 42 tahun. Usia yang relatif muda dalam peta politik nasional, namun telah mengantongi pengalaman strategis sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia selama 5 tahun. Ex-Waketum Nasdem itu, maksudnya Ahmad Ali ini ya, menilai pengalaman tersebut menjadi pembeda utama antara Gibran dan sejumlah tokoh muda lainnya yang kerap disebut-sebut sebagai kandidat potensial di masa depan. Kalau kita membaca berita tadi di kompas.com tadi, sesungguhnya tidak terlalu salah ya kalau kemudian banyak media yang kemudian menafsirkan Gibran itu akan menjadi kompetitor dan bahkan siap bersaing dengan Prabowo pada Pilpres 2029. Kutipan langsungnya, ini sekali lagi saya bacakan ya. Kalau saya sih sederhana saja, emang ada calon presiden lebih baik daripada Gibran. Itu pernyataan dari Ahmad Ali. Benar, Ahmad Ali tidak menyebut nama Prabowo. Tapi kalimatnya kan secara umum tadi itu menggambarkan Pilpres tahun 2029 yang itu kita bisa menafsirkan secara harfiah bahwa Gibran adalah calon presiden terbaik. Nggak ada yang lebih baik dari Gibran. Dan dengan begitu kan termasuk Prabowo. Kenapa kok Prabowo dibawa-bawa? Ya karena kalau ngomong calon presiden pada Pilpres 2029, tentu saja nama Prabowo berada dalam daftar teratas. Kenapa? Ya karena selain dia incumbent, sekarang presiden yang menjabat, Partai Gerindra itu secara resmi dalam kongres luar biasa di Sentul, ini awal Februari 2025, tempatnya di Hambalang sebenarnya, walaupun Hambalang masuk daerah Sentul juga ya. Jadi kalau Hambalang kan kita mengacu pada rumahnya Prabowo di Bukit Hambalang, yang berlangsung pada awal Februari 2025 kan telah memberi mandat Prabowo untuk kembali maju sebagai calon presiden. Mandatnya sih banyak waktu itu ya, dia menjadi terpilih menjadi ketua umum lagi, terpilih menjadi ketua Dewan Pembina dan diberi hak untuk menyusun sebagai formatur tunggal menyusun kepengurusan Gerindra dan yang paling penting itu sebagai calon presiden lagi pada Pilpres 2029. Ya, jadi kalau ngomongin calon presiden pada tahun 2029 dan kemudian dia menjadi yang terbaik di situ, nggak ada yang lebih baik dari Gibran kan ya nggak salah kalau kemudian Prabowo dimasukkan di dalam daftar. Sejak awal ketika membaca berita tersebut saya sudah mencium, ini bakal bermasalah. Jauhar. Baik. Oke, cukup. Cukup ya Bapak Ibu, cukup gitu untuk sesi yang pertama. Silakan Pak Anies. Ini nggak ada perempuannya. Perempuan, Ibu? Iya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abah Anies yang tercinta dan tersayang, saya Ibu Yuli dari DPD Cilegon, khususnya dari Banten. Pertanyaannya, apa peran Bapak apabila Gerakan Rakyat menjadi partai yang besar? Kita semua akan tetap mendukung nih. Dari yang pelosok kita kerahkan untuk menggetarkan gerakan rakyat di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan silakan Pak Anies untuk dijawab. Yang pertama tadi saya jawab yang terakhir dulu. Wong belum ada barangnya udah tanya perannya. Gimana?
Ada dulu barangnya, baru kita bicara perannya, betul nggak? Jangan kita imajinasi dulu soal peran sebelum ada barangnya, gitu ya. Yang ketiga, yang dua, Jauhar. Kenapa kita masih optimis? Karena ada orang-orang seperti Jauhar ini. Karena ada orang-orang seperti yang hadir kumpul tempat ini. Yang memilih untuk mau gotong royong, mau repot-repot, mau menggalang semua. Itu yang membuat saya tetap dan makin optimis tentang masa depan Republik ini. Jangan habiskan energi kita membicarakan orang-orang yang merusak. Tambahkan energi kita untuk membahas orang-orang yang membuat negeri ini makin kokoh. Negeri ini makin hebat. Negeri ini makin kuat. Bicarakan mereka. Saya termasuk sering mengatakan dulu ketika saya tugas di kementerian, saya sering bilang sama guru-guru, jangan masuk ruang kelas itu, kecenderungannya apa? Ketika guru masuk ruang kelas, dia cari mana anak yang bikin rame di ruang kelas ini. Mana anak yang bikin onar di ruang kelas ini. Lagi-lagi yang diperhatikan yang bikin masalah. Bisakah guru masuk ke ruang kelas sambil tanya? Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Nah, ini menarik teman-teman untuk kita bahas. Yang pertama, keblunderan dari PSI ya. PSI sangat kepedean teman-teman ya. Bahkan ingin menguasai Jawa Tengah itu dalam orasinya Kaisang ya beberapa waktu lalu, dan ini viral sekali teman-teman. Kemudian setelah itu viral juga tentang elektabilitas dari Kaisang, dari Gibran ya sebagai wakil presiden. Dan itulah sebenarnya Gibran ini teman adalah anak Pak Jokowi yang saat ini menjadi wakil presiden, dan digadang-gadang ya hal tersebut ya, atau Gibran ini bisa menjadi penggantinya Prabowo ke depan, kemudian penerusnya Pak Prabowo, penerusnya Jokowi ya kan. Dan hal tersebut menjadi perbincangan hangat di masyarakat ya. Namun kalau kita melihat ya dari elektabilitas ya, Anies lebih unggul daripada Gibran ya. Elektabilitas Anies lebih tinggi daripada elektabilitasnya Gibran. Walaupun saat ini Gibran ada wakil presiden ya, orang nomor 2 di Indonesia. Namun ya kalau kita melihat ya, Anies ini lebih mantap teman-teman. Bagaimana beliau mempunyai ya partai sendiri saat ini ya. Masanya sekitar 24-25%. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Menurut saya ya, kemarin waktu beredar ya hasil survei Gen Z ya, pemilihan wakil presiden ataupun presiden teman-teman, wakil presiden itu Gibran di posisi ke-7, dan ini membuat orang bertanya-tanya, padahal Gibran itu adalah masih aktif ya dalam jabatannya sebagai wakil presiden, lah kok namanya itu masih di bawah. Dan ini menjadi pertanyaan, artinya bahwa peluang Gibran untuk maju sebagai calon presiden suatu saat ini mungkin sangat sedikit teman-teman ya, sebab Gibran sampai saat ini pun belum punya partai ya. Kalau mengharapkan PSI ya, PSI aja masih istilahnya itu masih ngos-ngosan untuk mencari suara dan untuk menang lolos ke Senayan. Dan apapun itu tentu Pilpres 2029 nanti, yang jelas Anies akan menjadi penantangnya Prabowo dan Gibran jika Prabowo masih duet dengan Gibran teman-teman. Bagaimana menurut kalian?